Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menerangkan mengenai konsep dan strategi evolusi perusahaan modern. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Angger Mahanani NPM 104, Zulfa Arina NPM 125, Muhammad Wahyu Putra NPM 131, Alvina Rizky Sabila NPM 132, dan Dandi Rahmat Hidayatul NPM 150. Konsep ekonomi menurut para ahli. Pertama yaitu Aristoteles. Ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang, atau nilai pemakaian dan nilai pertukaran. Yang kedua, menurut Abraham Maslow, ekonomi ialah suatu ilmu yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan manusia dalam kehidupan melalui pengolahan seluruh sumber daya yang tersedia. Pengolahan yang dimaksud di sini menggunakan berdasarkan teori dan prinsip hingga menempuh jalan yang efisien dan efektif. Konsep ekonomi. Konsep ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang segala aktivitas manusia di mana aktivitas tersebut berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi baik terhadap barang maupun jasa. Pengertian strategi. Strategi perusahaan adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis, untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Tipe-tipe strategi. Ada 3. Yang pertama yaitu strategi manajemen. Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Yang kedua yaitu strategi investasi. Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Dan yang terakhir adalah strategi bisnis. Strategi bisnis ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional, karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Selanjutnya adalah evolusi perusahaan modern, yaitu suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan modern dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang selama ini untuk meningkatkan kualitas produk dan produktivitas perusahaan, baik dari segi produk, pemasaran, tempat produksi, karyawan, dan manajemen. Dapat kita lihat bahwa kualitas, cara, maupun produktivitas suatu perusahaan pasti dari waktu ke waktu akan mengalami suatu perkembangan dengan adanya kemajuan teknologi yang selalu berkembang dengan pesat. Selanjutnya ada strategi evolusi perusahaan modern. Yang pertama ada dynamic high-tech, yaitu melakukan inovasi teknologi pada bidang-bidang strategis melalui investasi sumber daya manusia, serta menjalin hubungan yang baik dengan para investor. Kemudian yang kedua ada low and stable tech, yaitu mengelola brand equity dan reputasi produk dengan melakukan penekanan biaya-biaya untuk menjangkau skala ekonomi yang lebih luas. Yang ketiga ada advanced management skill, yaitu menerapkan berbagai teknik manajemen dalam bidang-bidang yang strategis sehingga ada sinkronisasi perusahaan dengan dinamika lingkungan. Yang keempat ada production market rationalization, yaitu melakukan efisiensi biaya-biaya produksi berdasarkan strategi pemasaran seperti pemilihan lokasi, bahan baku, dan lain-lain. Beberapa contoh sederhana evolusi perusahaan modern dengan kemajuan teknologi. Di bidang pemasaran, strategi pemasaran terus berevolusi dari metode pemasaran tradisional sampai ke metode modern. Berikut evolusi strategi pemasaran dari metode tradisional menuju metode modern yang ditinjau dari 4 unsur metode pemasaran tradisional. Yang pertama, dari surat pos atau direct email menuju surat elektronik atau email. Dari cetak print menuju blog atau situs web. Yang ketiga, dari siaran televisi atau broadcasting menuju online video advertising. Yang terakhir, yaitu dari telepon menuju gadget atau smartphone.
Selanjutnya di bidang produksi. Sebelum pesatnya perkembangan teknologi, cara dan alat yang digunakan untuk memproduksi suatu produk terbilang masih sangat sederhana. Dengan semakin berkembangnya teknologi sekarang ini, cara dan alat yang digunakan untuk memproduksi suatu produk sudah jauh lebih berkembang dengan menggantinya dengan menggunakan mesin, sehingga biaya dan waktu yang dibutuhkan lebih efisien. Selanjutnya di bidang manajemen. Yang dulunya masih menggunakan ketikan manual, sekarang menggunakan laptop atau komputer. Terus, metode berkirim surat atau informasi jarak jauh kini bisa melalui email. Selanjutnya, di bidang karyawan. Perekrutan karyawan dapat dilakukan secara online, dan pengawasan kerja karyawan dapat diawasi melalui kamera CCTV. Selanjutnya ada dampak evolusi ekonomi perusahaan modern. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional, menstimulasi kemajuan sektor lain, peningkatan peluang kerja, spesialisasi pekerjaan menjadi lebih besar, dan masih banyak lagi dampak evolusi ekonomi perusahaan modern. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.